Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zila Noverma dari Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Jambi dengan NIM G1D1 21214. Radikalisme adalah salah satu masalah yang dihadapi banyak negara di dunia. Radikalisme, terutama dalam konteks politik, dikaitkan dengan pandangan ekstrem dan keinginan untuk perubahan sosial yang cepat. Radikalisme adalah konsep dengan arti yang sangat luas. Radikalisme adalah paham yang bisa mempengaruhi kondisi sosial politik suatu negara. Radikalisme kini sangat erat kaitannya dengan konsep ekstremisme dan terorisme. Radikalisme adalah istilah yang penting diketahui siapapun. Radikalisme adalah paham atau aliran yang terkait dengan perubahan besar dan ekstrem. Radikalisme adalah gerakan yang sudah ada sejak abad ke-18 di Eropa. Kini, radikalisme adalah konsep yang banyak ditentang dan diperangi karena banyak terkait dengan kekerasan. Dalam konsep sosial politik, radikalisme adalah suatu paham yang mengkehendaki adanya perubahan, pergantian, dan penjebolan terhadap suatu sistem masyarakat sampai ke akarnya. Radikalisme adalah paham yang berpotensi mengancam bangsa. Tujuan dan target pemerintah terkait penggunaan istilah radikalisme adalah: yang pertama, radikalisme ditujukan pada kelompok tertentu yang notabene bermaksud mengganti Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan sistem lain. Yang kedua, radikalisme digunakan untuk menyebut aktivitas politik kelompok tertentu yang bersifat ekstrem, yang bukan saja tak segan menggunakan cara-cara kekerasan, memaksakan kehendak, melainkan lebih jauh bahkan tak jarang juga melakukan praktik terorisme. Yang ketiga, radikalisme menunjuk pada kelompok yang sebenarnya justru memiliki sikap dan nilai-nilai anti-demokrasi. Radikalisme terkadang sulit untuk diidentifikasi. Radikalisme tidak bisa hanya dilihat dari penampilan atau perilaku, melainkan dari pemikirannya. Paham radikal bisa menyasar siapapun dan tak mengenal umur. Menurut bicara Badan Intelijen Negara atau BIN, paham radikalisme juga berpotensi menyasar pada kaum muda usia 17-24 tahun. Alasannya, para pemuda masih energik dan tengah mencari jati diri. Jadi, jangan sampai anak-anak muda terpengaruh dengan paham-paham radikal, karena paham radikal bukan saja bisa mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara, tapi juga bisa merusak kehidupan rumah tangga dan masa depan pemuda. Apalagi, penyebaran paham radikalisme saat ini sangat marak disebarkan melalui media sosial dengan sasarannya adalah anak-anak muda. Berbagai cara mencegah radikalisme dan terorisme agar tidak semakin menjamur, terutama di Indonesia, antara lain: yang pertama, memperkenalkan ilmu pengetahuan dengan baik dan benar. Yang kedua, memahamkan ilmu pengetahuan dengan baik dan benar. Yang ketiga, meminimalisir kesenjangan sosial. Yang keempat, menjaga persatuan dan kesatuan. Yang kelima, mendukung aksi perdamaian. Yang keenam, berperan aktif dalam melaporkan radikalisme dan terorisme. Yang ketujuh, meningkatkan pemahaman akan hidup kebersamaan. Yang kedelapan, menyaring informasi yang didapatkan. Yang kesembilan, ikut aktif mensosialisasikan radikalisme dan terorisme. Cara pencegahan tadi harus diketahui dan dilakukan oleh siapapun, terlebih generasi muda yang merupakan ujung tombak penerus bangsa di masa depan. Apalagi mengingat generasi muda masih mudah terpengaruh dengan pemahaman-pemahaman baru yang biasanya muncul di tengah-tengah masyarakat, sehingga mereka rentan terpancing untuk terpengaruh ke dalamnya. Sedemikian sehingga mudah tertanam di pikirannya untuk mengikuti pemahaman-pemahaman radikal yang dapat memicu tindak kekerasan dan konflik. Oleh karena itu, upaya pencegahan juga harus lebih ditekankan dan dilakukan kepada generasi muda yang merupakan ujung tombak penerus bangsa di masa depan. Terima kasih.